banyak dicatat dalam kitab suci, tanah haram Makkah dan Madinah masih menyimpan banyak misteri. Itu sebabnya kali ini aku sang musafir kembali berziarah ke tanah suci untuk mengungkap jejak-jejak kebesaran di langit. Menggunakan Garuda Indonesia Airlines, kali ini aku mendapatkan pengalaman yang berbeda. Suasana nyaman dan pelayanan yang istimewa dari awak pesawat membuatku semakin antusias dalam perjalanan ini. Setelah 8 jam perjalanan, kami tiba di Bandara Internasional Jeddah. Melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, hatiku makin berdetak kencang. Ka'bah seperti magnet bagi umat manusia. Arsitekturnya sederhana, tak ada yang istimewa. Hanya bangunan segi empat berukuran 12 kali 10 kali 15 meter. Namun aura spiritualnya begitu kental. Disinilah pusat spiritual umat manusia, menjadi arah kiblat, tempat bertawaf dan bersujud seluruh makhluk Allah, membentuk seperti kubus. Itu sebabnya bangunan ini dinamai Ka'bah. Terletak di kawasan Purba, sebuah lembah kosong di Jazirah Arab. Ka'bah menjadi bangunan pertama yang didirikan di muka bumi. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, keberadaan Ka'bah di lembah ini terkait erat dengan penciptaan manusia pertama di muka bumi, Adam alaihissalam. Akibat melanggar larangan Allah, Nabi Adam diturunkan dari surga ke tempat tertinggi di muka bumi, tepatnya di India, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Nabi Adam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke lembah Makkah. Kisah inilah yang kemudian menguatkan riwayat Tobroni dan Abu Syaibah bahwa posisi tempat tawafnya para malaikat di langit atau yang disebut Baitul Ma'mur tepat berada di atas Ka'bah. Riwayat inilah yang kemudian menguatkan akan fakta temuan geografis bahwa Ka'bah merupakan pusat dunia. Aku sang musafir segera menuju kawasan tinggi di sekitar Makkah, tepatnya di Gunung Handama. Dari tempat ini terbayang olehku seperti apa dulunya posisi Ka'bah yang hanya dikelilingi lembah tanpa ada satupun bangunan di sekitarnya. Kisah pembangunan Ka'bah sebagai bangunan pertama di muka bumi yang sejajar dengan arsy Allah benar-benar mengusik pikiranku. Beberapa temuan ilmiah memang pernah mengemuka jika bisa jadi benar adanya hubungan antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur atau arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya temuan ilmiah Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, yang pernah merilis foto bumi yang mengeluarkan energi ke langit tanpa putus, sehingga bumi seperti menggantung. Memang ada satu temuan fakta yang menggetarkan hati saya, yakni ketika Badan Nasional Antariksa Amerika menemukan sebuah fakta. Saat itu astronot yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan, Neil Armstrong, mengungkapkan bahwa posisi bumi terlihat seperti menggantung pada sebuah energi. Dan secara diteliti lebih lanjut, secara ilmiah, posisi energi tersebut berada pada kota Mekah, yakni tepatnya pada posisi Ka'bah.
Mungkin fakta ini yang mengungkapkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa posisi Ka'bah sejajar dengan Baitul Ma'mur, yakni tempat tawafnya para malaikat. Ya Kang Rashid, ketika pertama kali Nabi Adam turun ke bumi, kenapa Allah memerintahkan untuk langsung menuju ke Makkah? Di sini ada keberkahan. Kita bayangkan dulu kosong lembah ini, kemudian tidak ada kehidupan, sehingga bahkan tidak ada air ataupun kemudian tumbuhan pun tidak ada, sehingga Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Ada satu bangunan pertama kali dibangun di muka bumi ini, di lembah ini, yaitu Bakkah, yang di dalamnya adalah Ka'bah. Hanya segi 4 itu. Di sana Allah tumpahkan keberkahannya. Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Tafsir menyampaikan bahwa Bakkah di situ maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membangun satu tempat peribadatan, untuk bertawaf di dalam tempat itu. Malaikat membangunnya itu tempat itu. Kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan kemari untuk bertawaf. Bertepatan di tempat itu pula, garis lurus ke atas, di sana adalah tempat tawafnya para malaikat. Namanya Baitul Ma'mur. Satu garis lurus dari atas ke bawah. Di bawah adalah Ka'bah untuk tawafnya para manusia, para rasul dan para anbiya. Di atas adalah tawafnya para malaikat. Bahkan antariksa seluruh makhluk bumi, langit, planet, bumi, dia memutari Ka'bah. Memutari, sama dengan putaran orang yang tawaf itu. Tempat ini bahkan Rasul menyampaikan, inilah tempat kembalinya iman. Tempat kembalinya nurani, tempat kembalinya fitrah manusia. Semua manusia perlu ini. Bahkan di sana Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya, Wallahi innaki la khairul ardillah wa innaki ahabu ardillah walaula anni ukhrijtu makhrajtu. Demi Allah bahwa engkau adalah tempat yang dicintai Allah. Kalau aku tidak diusir dari tempat ini, aku tidak akan keluar dari tempat ini. Karena tempat penuh keberkahan, penuh cinta, penuh kedamaian. Kalau seandainya aku tidak diusir, makhrajtu, aku tidak akan keluar dari tempat ini. Rasul lahir di sini, dibesarkan. Al-Quran turun di tempat ini. Bisa dibayangkan Kang Reja, kenapa Nabi Adam harus pergi kemari? Karena itu tempat bertumpunya iman, nurani dan fitrah manusia di tempat ini. Tempat kembalinya iman, tempat kembalinya Islam. Tempat tumpuannya keabadian. Saya kira itu Kang Reja. Nabi Adam alaihissalam pun pergi ke tanah suci Makkah dengan disertai malaikat. Di lembah kosong yang dikitari gunung-gunung batu, Nabi Adam menyempurnakan bangunan Ka'bah yang sebelumnya sudah dibangun para malaikat. Nabi Adam kemudian melakukan tawaf dan bermunajat kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Di kawasan purba yang bernama Bakkah dan kemudian dikenal dengan nama Makkah inilah, Nabi Adam bertemu dengan sang istri dan menetap mengembangkan keturunannya, sekaligus mengawali kehidupan, mengemban amanat sebagai khalifah, dan membangun peradaban manusia. Sejak itulah Ka'bah Al-Muyarrafah atau Baitullah atau Baitul Atiq menjadi pusat ibadah manusia sepanjang masa. Menjadi tempat ibadah haji, kiblat, dan tempat kembali para rasul, utusan Allah, hingga Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah menjadi tujuan umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjalannya waktu, bangunan Ka'bah mengalami perbaikan dan renovasi. Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim terus menyempurnakan bangunan Ka'bah. Ka'bah menjadi pusat tempat kembali para nabi dan rasul. Setiap kali Allah mengazab kaum seorang nabi Allah, sang nabi pergi ke Makkah untuk berlindung di tempat suci ini. Maka tak heran, Ka'bah menjadi pusat spiritual para utusan Allah. Dari riwayat inilah aku sang musafir mencoba menelusuri jejak para rasul utusan Allah, senantiasa menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah mereka. Dari kota Makkah, aku bergerak menuju Negeri Usfan, sebuah lembah bersejarah sekitar 84 km dari kota Mekah ke arah kota Madinah.
Meski kini kondisi lembah, tak ubahnya deretan lembah gersang, layaknya lembah lain di Jazirah Arab. Aura spiritual begitu kental di tempat ini. Kang, di tempat kita berdiri saat ini, inilah yang disebut Wadi Usfan Wadi Usfan. atau Lembah Usfan. Lembah Usfan. Ya. Dari informasi yang aku pelajari, memang di sini tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi sejarah perkembangan Islam maupun sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Betul Mas Reja. Ini adalah Wadi Usfan atau Lembah Usfan. Lembah yang sangat penuh sejarah. Yang terjadi di tempat ini, salah satu yang paling penting di tempat ini adalah tempat perlintasannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu melalui tempat ini, hampir banyak kisaran sejarah, para riwayat-riwayat para sahabat menceritakan hampir 70 para nabi melalui tempat ini. Ini perlintasan untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan umatnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, para nabinya melindungkan dirinya ke Baitullah. Semua melaporkan diri kepada Allah karena takut dengan azabnya Allah. Jejak ajaran para nabi di lembah Makkah pun masih terasa hingga sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, masyarakat Makkah masih mengagungkan Ka'bah dan melakukan ibadah haji sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan ibadah haji, namun sejarah mencatat masyarakat jahiliyah masih memuliakan Ka'bah dan menjadikan tempat untuk bermunajat pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana muqallibil qulub. Subhana muqallibil qulub. Maka ketika Muhammad SAW diangkat sebagai utusan Allah di usianya 40 tahun, Rasulullah melalui wahyu Allah mengembalikan fungsi Ka'bah pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan Ka'bah di mata masyarakat jahiliyah di kota Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW membuat iri Raja Abraha di Yaman. Karena Ka'bah mampu menyedot perhatian, energi, bahkan ekonomi seluruh masyarakat di Jazirah Arab. Itu sebabnya Raja Abraha membangun sebuah bangunan tinggi di kota Son'a di Yaman. Ia berharap masyarakat Arab berpaling dari Ka'bah dan berpindah mengagungkan bangunan mewah yang dia bangun. Namun masyarakat Arab tak terusik. Mereka melecehkan bangunan Abraha. Mereka tetap memuliakan Ka'bah, sekalipun berbentuk sederhana, karena memiliki sejarah spiritual yang panjang. Ila Makkah idzan. Itu sebabnya Abraha perang dan segera mengerahkan pasukannya yang diperkuat dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. أنا خلاص الحميري مبعوث الملك يا أبرهة. وأنا عبد المطلب بن هاشم سيد مكة. انطلق معي إلى الملك يا أبرهة فقد أمرني بذلك. هيا هيا. Sadar tidak memiliki kekuatan, masyarakat Arab yang kala itu dipimpin Abdul Muthalib pasrah dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan tangan-tangan tak bertanggung jawab. حتى نرى ما يكون من أمر أبرهة الأشرم. ولا أظن رب البيت يترك بيته. اللهم اقسم أبرهة كما قسمت الجبابرة قبله. اللهم اقسم أبرهة كما قسمت الجبابرة قبله. ادفعوا بالفيل
هاجموا الكعبة اهدموا البيت. أعيدوه عكس اتجاه الكعبة. ويلكم اهدموا هذا البيت. Di lembah Muhasir, sebuah lembah sempit yang terletak antara Musdalifah dan Mina, pertolongan Allah tiba. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencatat, di lembah inilah turun murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang, ini kita berada di kawasan Wadi Muhasir. Ya. Dari catatan sejarah yang aku ingat, Kang, di sinilah tempat di mana Raja Abraha dihancurkan. Sebenarnya gimana ceritanya? Terima kasih Mas Reja. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ka'bah itu adalah gulanya, karena adalah tempat lembah yang sangat Allah cintai dan menjadi perebutan semua kabilah. Salah satunya yang ingin merebut adalah Raja Abraha yang datang dari Yaman. Dan posisi Yaman di sebelah sana, ini adalah sebelah timur, Ka'bah di sebelah barat sana. Nah, tempat ini adalah tempat di mana Abraha dan pasukannya, pasukan gajah itu dihancurkan. Dikatakan Wadi Muhasir itu, posisinya letaknya adalah di antara Muzdalifah dan Mina, tapi tidak masuk di dalamnya, masih di antara, bayana, antara Muzdalifah dan Mina. Dan dia datang dari wilayah timur kemari, kemudian ini adalah satu lembah yang dibatasi oleh bukit kanan dan kiri, membentuk lembah. Nah, ini lembah ini disebut Wadi Muhasir. Kenapa dikatakan Wadi Muhasir? Karena pasukan gajah itu tertahan di sini. Tertahan, tidak bisa melanjutkan ke Ka'bah. Nah, tertahanlah di sini, dan disinilah ajab diturunkan. Mas Reja, ada yang menarik di sini. Pembesar Mekah ketika itu, pemimpinnya adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Bagaimana sikap beliau ketika menanggapi kedatangan pasukan gajah yang akan menyerangnya? Beliau tidak punya kekuatan. Akhirnya beliau datang ke Ka'bah. Dia memohon, karena tidak punya kekuatan, khawatir Ka'bah ini hancur. Karena Ka'bah adalah harus dijaga sampai kiamat kelak. Akhirnya dia meminta, Ya Rabbil Baitil Atiq, Ya Rabbil Ka'bah, wahai sang pemilik Ka'bah, lindungi kami. Permohonan itu ternyata Allah kabulkan. Allah mengutus burung, namanya burung ababil. Di mulutnya, di kakinya, dia bawa batu dari neraka Sijil. Dia lemparkan di tempat ini. Makanya Rasul menganjurkan, inilah tempat ajab. Batu itu datangkan dari neraka Sijil, digigit oleh mulutnya burung ababil, dan kakinya dilemparkan ke seluruh pasukan Abraha. Di sini, Kang? Di sini semua, di wilayah ini. Dan itu apa efeknya? Batu itu tembus dari kepala sampai ke bawah. Panas Sijil, dan ini dihancurkan di sini. Dan Rasul menganjurkan para jemaah haji atau yang datang ziarah kemari bercepat lari di tempat ini. Jangan terlalu lama. Ini adalah tempatnya ajab. Kawasan azab, ya? Kawasan ajab. Kita berburu, Mas. Peristiwa hancurnya pasukan Raja Abraha akibat dilempar batu-batu neraka oleh burung ababil inilah yang kemudian dicatat dalam sejarah dengan Amul Fil atau Tahun Gajah. Tahun inilah Muhammad SAW dilahirkan. Semakin dimuliakan, kemuliaan Ka'bah dikuatkan oleh keinginan Rasulullah SAW untuk dijadikannya sebagai kiblat kaum muslimin. Keinginan yang akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.